Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Kak, mengatakan kerinduannya kepada Andri. Andri heran. Masalahnya setelah ketahuan selingkuh, sikap Aira menjadi lebih dingin dan cuek. Wajar saja kalau ia bingung ketika Aira tiba-tiba manja seperti itu. Iya, Mas baru pulang. Kamu kenapa, Rah? Tanya Andri. Aira malah semakin menempelkan tubuhnya kepada Andri. Ya kangen, Mas Andri kan lama pulangnya. Andri mengernyit. Meskipun bingung, ia membalas pelukan Aira dengan melingkarkan satu lengannya pada pinggang wanita itu. Iya, Mas sudah pulang. Tapi serius, kamu kenapa, Dek? Aira menggeleng. Masa istri sendiri kangen malah ditanya kenapa sih? Andri tercekat. Ah, ya. Mas cuma heran aja kamu tiba-tiba nempel-nempel gini. Nggak suka ya? Andri buru-buru menggeleng. Suka kok, suka. Disitulah Kavindra yang baru turun dari menengok Elzio di atas hendak berangkat kerja. Kavindra sudah rapi dan hendak keluar, dan Aira yang tadinya hanya bermanja-manja dengan memeluk Andri langsung bersikap lebih agresif dengan mengecup bibir sang suami. Kavindra melewati mereka berdua dalam diam. Namun, lirikan matanya menangkap semua adegan itu. Tanpa sadar, Kavindra meremas kuat pegangan tasnya dan buru-buru keluar untuk mengenyahkan pemandangan yang ia anggap menjijikan itu dari dalam benaknya. Selepas Kavindra pergi, Aira langsung melepaskan pelukannya kepada Andri. Wajahnya yang tadi tampak menunjukkan ekspresi manja juga seketika berubah datar. Aku mau ke atas dulu, mau meriksa baby L. Ucap Aira pelan. Andri langsung mencekal lengan Aira. Tunggu, kok tiba-tiba mau ngurus bayi sih? Aira menarik paksa lengannya, wajahnya pun tak ada perubahan ekspresi yang berarti. Kasihan Sus Ilai kalau sendirian. Andri menghela napas panjang. Ia sudah digoda seperti itu oleh Aira, malah Aira mau ke atas mengurus bayi. Kamu udah selesai atau belum, Rah? Tanya Andri. Mas kangen sama kamu. Aira mengerti maksudnya, tetapi ia langsung menggeleng. Belum? Jawabnya cuek. Ia tidak menunggu Andri bicara lagi dan langsung saja ke atas untuk mengurus Elzio. Sebenarnya, darah nifas Aira sudah berhenti, tetapi saat ini belum genap 40 hari. 5 hari lagi akan genap masa nifasnya, dan ia baru bisa yakin kalau dirinya sudah benar-benar bersih. Namun meski begitu, Aira akan terus mengundur-undur dan membuat-buat alibi di depan Andri. Ia tidak sudi disentuh oleh pria yang sudah mengkhianatinya itu. Apalagi Andri bukan hanya sekedar selingkuh, melainkan juga biadab. Sore harinya, Aira baru saja selesai memandikan Elzio. Hanya dengan bersama Elzio saja jiwa Aira merasa tenang tanpa kekalutan sedikit pun. Aira membawa Elzio ke kasur untuk dipakaian baju. Setelah selesai, Aira hanya tinggal memasang sarung tangan dan kaki untuk Elzio agar anak itu tidak kedinginan karena sekarang sudah sore. Kamu sudah wangi banget, nak. Ucap Aira seraya tersenyum tipis. Saat Aira sedang fokus kepada Elzio, Kavindra masuk ke kamar itu. Aira berusaha bersikap cuek. Ia berdiri hendak mengambil botol susu yang tadi sudah disiapkan oleh Sus Ilai sebelum Elzio dimandikan. Namun, lengan Aira mendadak malah dicekal oleh Kavindra. Aira menoleh, matanya menatap Kavindra lekat-lekat. Di sisi Kavindra, tatapannya pun begitu lurus hanya kepada Aira. Kamu mau berapa? Tanya Kavindra. Aira seketika tersenyum tipis mendengar pertanyaan itu. Perangkapnya ternyata berhasil. 1 miliar. Kavindra tertawa sinis mendengarnya. Itu terlalu mahal.
Kamu mau menjual dirimu yang bahkan sudah pernah dipakai lelaki lain dengan harga segitu? Jangan mengada-ada. Hargamu tidak semahal itu. Terlalu mahal atau Tuan Kafi yang memang nggak punya uang? Balas Aira. Bukankah Tuan Kafi sendiri yang bilang kalau Tuan bisa mendapatkan 10 wanita yang lebih dari saya secara mudah kalau mau? Maka seharusnya tawaran saya bukan hal yang berat. Kavindra merasa tertantang. Harga dirinya terlalu tinggi hanya untuk direndahkan oleh seorang wanita yang bahkan mau menjual dirinya sendiri. Fine, 1 miliar, tetapi dengan syarat yang harus kamu penuhi. Aira menaikkan sebelah alisnya. Syaratnya? Bercerailah dari suamimu itu. Aira menggeleng. Untuk sekarang saya belum bisa melakukan itu. Kavi mengernyit. Kenapa? Kamu jelas-jelas menangkap basah kalau suamimu selingkuh. Kenapa nggak mau cerai dari laki-laki brengsek seperti dia? Oh, atau kamu masih cinta dengan si brengsek itu? Aira menggeleng. Cinta itu sudah sirna ketika tahu bahwa dia mengkhianati saya. Tuan, saya bertahan bukan karena itu. Saya hanya ingin balas dendam. Kavindra terkejut dengan jawaban penuh penekanan itu. Tidak ia sangka Aira, yang ia lihat sebagai wanita lemah dan mudah dimanfaatkan ternyata terpikir untuk balas dendam atas pengkhianatan yang ia terima dari suaminya. Kalau begitu saya akan ubah syaratnya. Saya akan bayar kamu 1 miliar sesuai dengan permintaanmu, tapi jangan pernah lagi kamu tidur dengan suamimu, apalagi bermesraan di depan saya. Sekali saja kamu ketahuan melakukannya, saya nggak akan tinggal diam. Jangan macam-macam. Kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Aira mengangguk mantap. Saya setuju. Lagi pula, Aira sendiri juga sudah tidak sudi lagi untuk berhubungan dengan Andri. Terserah meski Kavindra menganggapnya bagai sebuah barang. Yang jelas, ia harus melakukan ini. Saya akan bayar pada saat kamu benar-benar sudah menyerahkan diri kepada saya. Aira diam saja. Kavindra mendekat, mempertipis jarak di antara mereka. Tubuh menjulang Kavindra mengeluarkan aura intimidasi yang kuat, tetapi Aira berusaha tetap tegak. Ia mungkin tidak menatap langsung mata Kavindra sekarang karena tinggi badan pria itu, tetapi kepalanya tetap lurus ke depan. Saat itulah, Kavindra tiba-tiba menunduk. Kepalanya maju dan menuju ke telinga Aira. Persiapkan dirimu. Bisik pria itu dengan suara rendahnya. Sebelum ia menarik kepalanya, Kavindra menyempatkan diri untuk menggigit pelan daun telinga Aira. Aira berusaha untuk tersenyum meski bibirnya bergetar hebat. Lalu setelahnya, Kavindra keluar dari kamar itu. Selepas Kavindra keluar, Aira seketika mengembuskan napas berat. Ia yang sejak tadi menegakkan kepalanya perlahan menunduk lemah. Ia tersenyum, tertawa mengejek, lebih kepada dirinya sendiri. Aku udah hancur, jadi sekalian saja hancur segala-galanya. Gumamnya pelan. Ia melakukan ini bukan tanpa tujuan. Setidaknya dengan memanfaatkan tubuhnya, ia akan dapat uang. Setelah itu, ia akan pergi dari sini meninggalkan semua orang yang ia kenal dengan uang itu. Aira menatap Elzio yang masih anteng di kasur. Sudut bibir Aira tertarik membentuk senyum miring. Maafin Mama ya, Nak. Ucapnya setengah berbisik. Bab 38, menangis dalam diam. Malam harinya, Aira beralasan kalau Elzio agak rewel kepada Andri. Ia juga mengatakan kalau Sus Ilai sudah membantu, tetapi Elzio memang kalau sedang tantrum hanya bisa reda kalau dipegang Aira, jadi ia harus ke atas sekarang. Andri kelihatan agak kesal, tetapi mau tidak mau akhirnya menerima. Alasan sebenarnya, Aira hanya tidak sudi tidur satu ranjang dengan Andri lagi. Sebisa mungkin, ia ingin menghindar dari pria itu. Jadilah akhirnya, Aira tidur di kamar Elzio malam itu. Elzio sebenarnya anteng-anteng saja malam itu. Ketika Aira ke atas, bayinya sedang terlelap nyenyak di dalam box bayinya. Berhubung Elzio sedang lelap, Aira ingin memanfaatkan momen itu untuk tidur juga.
menyimpan tenaga dengan beristirahat. Sayangnya, belum sempat Aira naik ke kasur untuk tidur, Kavindra malah datang ke kamar itu. Ini adalah kamar Elzio, yang notabene adalah anaknya Kavindra. Jadi setiap kali masuk ke kamar itu, Kavindra tidak pernah mengetuk pintu dan asal masuk saja. Aira terkejut dengan kedatangan pria itu. Meskipun sudah diberani-beranikan, Aira tetap saja gugup kalau bertemu Kavindra. Apalagi kalau posisinya mereka hanya berdua saja dan berada di ruangan tertutup. "Kenapa kamu di sini?" tanya Kavindra. Wajar saja pertanyaan tersebut muncul, sebab ini sudah larut malam. Biasanya Aira pasti sudah masuk ke kamarnya sendiri. "Saya mau tidur di sini," kata Aira pelan. Kavindra tanpa sadar menyeringai tipis mendengar pengakuan itu. Rupanya Aira menepati syarat yang ia ajukan. "Bagus," sahut Kavindra datar. Aira sendiri bingung mau bicara apa. Ini sudah larut malam, Elzio juga sudah tidur. Kalau mereka terlalu berisik, nanti juga pasti akan mengganggu Elzio. Mereka berdua mungkin sudah membuat kesepakatan, tetapi pada dasarnya, Aira tetaplah Aira. Wanita itu tetap merupakan sosok yang kaku dan kikuk. Apa Dira udah tidur?" tanya Aira basa-basi. Tidak sepenuhnya basa-basi juga, sebenarnya. Andai kata Indira belum tidur lalu wanita itu kemari, urusannya bisa panjang. "Sudah," jawab Kavindra. "Lalu, Tuan sendiri nggak tidur memangnya? Ini sudah larut malam. Saya belum mengantuk." Aira mencoba memberanikan diri mendekati Kavindra kemudian bertanya. Mau dipijat? Mungkin Tuan capek, makanya nggak bisa tidur." Kavindra menatap wanita itu, lalu tiba-tiba telapak tangannya maju dan mencekal tangan Aira. Aira masih terkejut dengan gerakan tiba-tiba itu, tetapi Kavindra malah langsung menarik tangan Aira hingga tubuhnya menempel dengan Kavindra. Di detik berikutnya, kepala Kavindra menunduk kemudian mencium wanita itu. Aira awalnya terkejut bukan main. Kedua kelopak matanya membelalak lebar-lebar, tetapi ia berusaha menguasai diri. Ia sendiri yang hendak menjual dirinya kepada Kavindra. Jadi hal-hal semacam ini harusnya sudah biasa untuk Aira. Ketika jemari Kavindra mulai bergerilya dan hendak melepaskan kancing pakaian Aira, tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu kamar itu. "Tok, tok. Aira? Dek, kamu di dalam, kan?" Itu suara Andri. "Aira!" Aira dan Kavindra saling berpandangan satu sama lain. Saat itu, Aira langsung mendorong Kavindra dan berusaha melepaskan diri dari pria itu. Sayangnya, Kavindra malah menarik Aira dan kembali memakutnya dengan lebih agresif. Hai Mipi. Andri di luar gelisah. Ia bertanya-tanya mengapa Aira tidak kunjung membukakan pintu. Aira? Dek, Mas masuk sendiri kalau gitu ya?" seru Andri dari luar kamar. Sebelum Andri membuka pintu, ternyata pintu tersebut sudah lebih dulu dibuka dari dalam oleh Aira. Pintu itu hanya dibuka sedikit, dan Aira berdiri di celah pintu tersebut. Ia berusaha menghalangi Andri agar tidak bisa melihat ke dalam kamar Elzio. "Mas masuk ya," kata Andri. Aira langsung menghadangnya. "Jangan, nanti baby El bangun kalau Mas Andri di sini. Sudah malam Mas, kalau dia nangis nanti susah buat nenangin lagi." "Sika, kok gitu sih?" Andri mengerang kesal. "Ada apa sih, Mas?" tanya Aira. "Kamar kita gerah banget, AC-nya mati dan sekarang Mas nggak bisa tidur nyenyak." "Oh, iya memang AC-nya mati. Aku juga lupa bilang kalau AC di kamar itu memang mati." Andri mendengkus pelan. "Ya udah, kalau gitu Mas tidur di sini, ya?" tanya Andri. Aira sontak menggeleng. "Enak aja. Janganlah. Nanti bayinya keganggu sama kamu, Mas."
Mas nggak akan berisik kok, sangkal Andri. Mana ada, kamu itu suka ngorok, Mas. Berisik. Andri merengut, tetap denial bahwa ia kalau tidur itu sangat berisik karena mengorok. Enggak, Mas nggak ngorok. Ya kamu nggak tahu soalnya kamu tidur, Mas. Aku yang dengar. Coba kamu tidur di sofa aja. Kan sofanya dingin dan empuk sama aja kayak kasur. Di ruang tamu kan juga ada AC-nya kalau sumuk. Andri mengembuskan napas berat. Ya udahlah kalau gitu. Tapi cium dulu ya. Goda Andri. Aira diam-diam merasa jijik dengan kelakukan Andri yang berusaha bermanja-manja kepadanya. Aku ngantuk, Mas. Capek dari tadi ngurusin bayinya rewel. Udah, jangan macam-macam deh. Aku pengen istirahat. Pelit banget sih sama suami sendiri. Sekali doang, Dek. Aira malah mendorong dada Andri menjauh, sementara ia langsung masuk ke kamar itu lagi dan menutup pintunya, lalu menguncinya rapat-rapat. Andri yang diusir secara tidak langsung sebenarnya kesal, tetapi mau apa lagi dia? Tidak mungkin ia ribut malam-malam perkara itu. Jadi, Andri pun segera turun lagi ke bawah dan tidur di sofa. Aira menghela napas lega karena Andri sudah pergi. Gerak-geriknya itu diperhatikan oleh Kavindra yang juga masih di kamar. Pria itu tidak tampak panik sama sekali meskipun tahu kalau Andri tadi datang mencari Aira. Wajahnya tetap saja datar seperti sebelumnya. Kenapa dia? Tanya Kavindra. AC kamar mati, jadi dia mau ikut tidur di sini tadinya. Untung aja dia nggak nekat mau masuk. Jawab Aira. Kavindra mengangguk. Mereka berdua berhadapan satu sama lain seperti sebelumnya. Kavindra juga menunduk, membuat wajah mereka saling berhadapan satu sama lain. Jarak wajah mereka yang terlampau dekat membuat Aira bahkan bisa merasakan embusan napas pria itu menerpa pipinya. Kavindra baru saja akan kembali memagut bibir Aira, tetapi tangan Aira dengan sigap membekap bibir pria itu duluan. Gerakan Kavindra seketika terhenti. Kedua matanya yang tajam menyorot lurus pada mata Aira. Bisa jangan sekarang? Kavindra menarik telapak tangan Aira dari bibirnya. Kenapa? Saya lagi datang bulan. Katanya beralibi. Sejujurnya, dalam lubuk hati Aira yang terdalam, ia masih belum sanggup untuk melakukan hal seperti ini bersama Kavindra. Kavindra menarik kembali wajahnya. Sama sekali tidak ada protes. Jika alasan Aira memang benar karena datang bulan, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Ya sudah, tolong pijat kepala saya saja. Aira mengangguk mendengar perintah itu. Mereka berdua pun menuju keranjang. Aira naik terlebih dahulu kemudian menselonjorkan kakinya, sementara Kavindra meletakkan kepalanya di paha Aira untuk dipijat. Aira menyentuh kepala Kavindra pelan-pelan. Pijatannya di awal tidak terlalu terasa, lalu perlahan-lahan ia mulai menaikkan kekuatannya agar Kavindra juga merasa lebih nyaman dengan pijatan itu. Berangsur-angsur, Kavindra yang tadinya terasa tegang mulai rileks. Sejak tadi, pria itu memejamkan matanya, dan pada akhirnya ia benar-benar terlelap. Ketika merasakan bahwa Kavindra sudah benar-benar tertidur, Aira berusaha untuk mengganti posisi kepala Kavindra yang berada di pahanya ke bantal. Pelan-pelan ia menurunkan kepala Kavindra dari pahanya, kemudian melesakkan bantal supaya leher pria itu tidak sakit. Ketika sudah berhasil, Aira hendak turun pelan-pelan. Ia mau tidur di sofa saja, tetapi Kavindra ternyata sudah bangun ketika Aira bergerak mengganti pahanya dengan bantal tadi. Tuan Kavi belum tidur. Kavindra tidak menjawab, ia malah mengatakan hal lain. Mau kemana? Saya mau tidur di sofa saja. Kata Aira. Kamu tidur di sini saja. Aira ragu, tetapi ia juga tidak punya pilihan lain. Ia sudah menolak Kavindra tadi, jadi setidaknya kalau untuk tidur saja, Aira menerima. Ia dan Kavindra pun tidur bersebelahan di ranjang itu. Aira kira mereka hanya akan tidur bersebelahan saja,
Tetapi ternyata Kavindra malah memeluknya dengan erat. Untuk sesaat, Aira merasa tegang dengan pelukan tersebut. Sementara Kavindra anehnya malah langsung terlelap. Aira memejamkan matanya, berusaha untuk rileks dan tidur. Sayang sekali, pada akhirnya ia tetap tidak bisa tidur. Aira masih mengalami delama hebat di hatinya, perasaan ragu atas tindakan yang sedang ia lakukan sekarang. Jauh di relung hatinya yang terdalam, sejujurnya Aira merasa berdosa melakukan hal seperti ini. Ia sangat malu dan jijik pada dirinya sendiri. Namun, ia terpaksa melakukannya sebab dirinya butuh uang. Ia ingin pergi sejauh-jauhnya dan memulai hidup baru bersama dengan Elzio tanpa gangguan siapapun lagi. Aira yakin, jika ia hanya berdua saja dengan Elzio, maka kehidupannya akan lebih baik. Aira pun menangis. Tubuhnya gemetar dalam pelukan Kavindra, tetapi ia berusaha keras bertahan agar tidak menimbulkan suara yang kemungkinan mengganggu pria itu. Cukup lama Aira menangis dalam diam seperti itu. Dadanya terasa sesak bukan main. Hingga lama-lama ia kelelahan dan akhirnya ikut terlelap dalam pelukan Kavindra. Ketika Aira akhirnya melanglang buana ke alam mimpi, Kavindra gantian membuka kelopak matanya. Ia tidak benar-benar tertidur tadi. Kavindra cukup sensitif dengan gerakan atau suara sekecil apapun. Ia bisa langsung terbangun ketika mendengar atau merasakan sesuatu dalam tidurnya. Jadi, ia tahu bahwa Aira menangis. Dieratkannya lah dekapan lengannya pada tubuh Aira, seolah berusaha melindungi wanita itu dari apapun yang mengancam nyawanya. Lalu kemudian, Kavindra berbisik dengan suara yang amat pelan bahkan nyaris tak terdengar. "Kamu murahan, tapi kenapa aku merasa nyaman?" Kavindra bangun duluan ketika pagi masih gelap. Di jam-jam seperti ini, biasanya hanya para pembantu saja yang sudah bangun untuk siap-siap bekerja. Kavindra melihat Aira yang masih terlelap dan ia membiarkannya saja. Ia langsung keluar dari kamar itu dan pergi ke kamarnya sendiri. Rupanya, posisi Kavindra yang keluar kamar bersamaan dengan Sus Ilai yang hendak pergi juga ke kamar Elzio. Ia ingin memeriksa apakah Aira kerepotan atau tidak mengurus Elzio, sebab semalam Sus Ilai tidak banyak membantu karena izin ada kepentingan dengan keluarganya yang mengajak ketemu. Sus Ilai langsung menghindar dan bersembunyi agar tidak berpapasan dengan Kavindra. Ia menunggu sampai Kavindra benar-benar pergi. Sus Ilai terdiam, kemudian menyadari sesuatu. Kenapa pula aku sembunyi? Kan wajar saja kalau Tuan Kavi ada di kamar anaknya sendiri. Pikirnya. Sus Ilai mengendikkan bahunya. Ia pun menuju ke kamar Elzio karena Kavindra sudah pergi. Pelan-pelan Sus Ilai membuka pintu kamar itu. Karena ini masih pagi buta dan matahari bahkan belum naik sama sekali, Elzio mungkin masih tidur. Tidak ada pikiran aneh-aneh apapun di kepala Sus Ilai ketika ia membuka pintu kamar tersebut. Namun, ketika kakinya baru selangkah masuk ke kamar, kedua matanya seketika melotot. "Susa!" Sus Ilai langsung membekap mulutnya sendiri sebelum kelepasan berteriak saking kagetnya. Sus Ilai batal masuk ke kamar. Ia keluar lagi dan menutup pintunya dengan amat perlahan-lahan. Ketika dirinya sudah benar-benar di luar, Sus Ilai baru kembali bernapas. Ia begitu terkejut sampai refleks menahan napas tadi. Mereka tidur sekamar?" Gumam Sus Ilai pelan. Bab 39, takut terbongkar. Aira terbangun dari tidurnya begitu mendengar suara tangisan bayi. Ia langsung mengusap wajahnya. Suara tangis Elzio semakin kencang. Aira sontak duduk dan menoleh ke sebelahnya. Bukankah semalam Kavindra juga tidur di sana? Ternyata pria itu sudah keluar dari kamar. Aira bergegas bangkit dan berusaha tersadar sepenuhnya dari alam mimpi. Jantungnya berdebar kencang karena masih terngiang-ngiang kata-kata terakhir sosok yang mirip seperti dirinya di mimpi tersebut. "Bisa-bisanya aku mimpi buruk kayak gitu," gumam Aira. Aira kemudian memeriksa keadaan Elzio. Pantas saja anak itu menangis.
Popoknya sudah begitu berat dan penuh. Aira membentang perlak bayi di kasur babysitter, kemudian menggendong Elzio dan meletakkan anak tersebut di atas keperlak. Ini jam berapa? Ya, apa langsung aku mandikan aja baby El? Aira bertanya kepada dirinya sendiri. Aira menoleh ke arah jam dinding. Ternyata masih terlalu pagi. Masih sekitar 1 jam lagi dari jadwal mandi Elzio yang seharusnya. Jadi, ia pun hanya membersihkan dan mengganti popok bayi tersebut, kemudian kembali menidurkannya. Elzio yang merasa nyaman setelah popoknya diganti tak ayal kembali tertidur. Ia kembali meletakkan putranya ke box bayi. Aira menghela napas panjang. Ia masih belum bisa melupakan bayang-bayang mimpi buruknya tadi. Sosok yang mirip dirinya itu tampak begitu sedih dan kecewa dengan jalan yang ia ambil. Namun, saran yang diberikan sosok itu justru lebih mengerikan. Meninggalkan Elzio atau menghabisi keluarga Andri? Tidak. Aira tidak akan memilih keduanya. Walaupun memang pengen mereka semua lenyap, tapi aku nggak mau ambil risiko. Kalau aku masuk penjara, keadaannya cuma bakal lebih buruk. Gimana sama Baby El? Bisik Aira dalam hati. Saat ini, Elzio adalah prioritas utama dalam hidup Aira. Lebih penting daripada dirinya sendiri. Seandainya ada orang yang mengetahui apa yang lakukan, orang tersebut pasti akan menyalahkannya dan mengatakan caranya sangat murahan. Namun, Aira sudah tak peduli lagi. Semua ini demi Elzio dan masa depan anak itu. Berhubung Elzio kembali terlelap, Aira pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membersihkan diri. Ia memang membagi pakaiannya untuk diletakkan di kamar Elzio dan di kamar tamu yang diperuntukkan untuknya dan Andri. Seperti biasanya, setelah mengurus dirinya sendiri, Aira lanjut mengurus bayinya yang kembali terbangun. Setelah membuat anak tersebut bersih dan wangi, Aira berniat turun untuk mengecek di mana Andri tidur. Ia tak ingin Kavindra marah seandainya suaminya benar-benar tidur di sofa dan membuatnya kotor. Sus Ilai mana, ya? Kok tumben belum naik? Gumam Aira. Aira menatap bayinya yang anteng setelah menghabiskan sebotol kecil susu. Sayang, Mama turun dulu, ya? Nanti Mama kesini lagi. Kamu jangan rewel, oke? Ucapnya seolah-olah bayi tersebut mengerti perkataannya. Elzio merespon dengan seolah senyum manis, membuat Aira merasa gemas dan mencubit pelan pipi bayi tersebut. Beberapa saat kemudian, keluar dari kamar dan bergegas menuju kamar Sus Ilai. Jangan sampai Elzio menangis karena terlalu lama tidak ada yang menjaga. Aira mengetuk pintu kamar Sus Ilai. Saat perempuan itu membuka pintu, ia tampak terkesiap melihat Aira. Sus Aira! Sus, saya udah mandiin dan kasih susu Baby El. Tolong gantiin jaga dulu, ya? Pinta Aira. Bukannya menjawab, Sus Ilai tanpa sadar malah melihat wajah dan leher Aira dengan saksama. Seakan mengecek apakah ada bekas tanda cinta di tubuh Aira. Sus Ilai! Kau tegur Aira yang bingung karena Sus Ilai tak menjawabnya. Perempuan di hadapan Aira itu gelagapan. Oh, iya, Sus Aira. Sebentar saya ambil HP dulu baru naik. Lanjutnya. Apa sih yang aku pikirin? Batin Sus Ilai kemudian. Setelah meminta Sus Ilai menggantikannya, Aira kemudian pergi ke ruang tamu. Mencari keberadaan Andri untuk menyuruh pria itu pindah ke kamar. Namun ternyata suaminya itu tidak ada di sana. Kemana dia? Gumam Aira. Aira pergi ke kamarnya, memastikan Andri berada di sana atau tidak. Ternyata batang hidung pria itu lagi-lagi tak ditemukan. Aira tersenyum sinis. Apa dia udah pergi lagi ke tempat selingkuhannya itu? Ucapnya pelan. Ya sudahlah. Aira tak mau ambil pusing. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke dapur. Siapa tahu Biminah membutuhkan bantuan untuk membuat sarapan. Saat memasuki ruang makan, ia terkejut karena Kavindra dan Indira ternyata sudah berada di sana.
Yang lebih membuat Aira kaget, pria yang sejak tadi dicarinya ternyata juga berada di ruangan tersebut. Andri tampak asyik menikmati sarapannya. Ternyata dugaan Aira tadi salah. "Berani banget Mas Andri sarapan bareng Tuan Kavi di meja makan," bisik Aira dalam hati. Aira jadi canggung berada di sana. Ia berbalik, bermaksud pergi dan melakukan pekerjaan lain saja. Namun, suara Kavindra seketika menghentikannya. "Sus Aira, kemarilah," panggil Kavindra. Aira sontak menelan ludah. Mau tak mau, ia pun mendekati meja makan. Andri tampak cemberut kepadanya. Mungkin masih jengkel karena semalam tidak diizinkan masuk ke kamar Elzio. Sementara Indira tampak acuh tak acuh dan tetap fokus dengan sarapannya. "Ada apa, Tuan?" tanya Aira. "Sekitar jam 6 tadi Raline nelpon saya. Dia ngabarin udah sampai di negaranya," balas Kavindra memberitahu. Aira mengangguk. "Syukurlah kalau gitu," ucapnya lega. "Dia titip pesan supaya kamu jangan makan di dapur." Aira tanpa sadar tersenyum. Ada-ada saja. Lucu sekali teman Kavindra itu. Pesannya pasti selalu melarang makan di dapur. Aira mengangguk kepada Kavindra. "Nanti saya makan setelah Tuan dan yang lain selesai," jawabnya. Andri tiba-tiba berdiri. Ia menarik Aira dan memundurkan kursi di sebelahnya untuk wanita tersebut. "Tuan rumah kan udah ngizinin. Udah makan bareng aja sekarang. Lagi pula kamu ini kan kakak iparnya Indira," ucap Andri. Entah kemana perginya kekesalan pria itu. Mungkin ia sekalian aji mumpung dan mengira sikap baiknya kepada Aira ini akan membuat wanita itu luluh dan benar-benar memaafkannya. Aira agak canggung. Ia melirik ke arah Kavindra. Pria itu ternyata juga melihat ke arahnya tanpa berkomentar apapun. Karena tidak mendapati raut tak suka di wajah Kavindra, Aira pun mau tak mau duduk di kursi yang dipilihkan Andri. "Indira, apa persiapan syukuran baby Elzio sudah selesai?" tanya Kavindra saat sarapan tengah berlangsung. "Uku!" Indira tiba-tiba tersedak. Ia cepat-cepat mengambil gelas berisi air mineral dan meneguknya. Sungguh, Indira benar-benar tak menyangka Kavindra akan menanyakan hal tersebut. Ia kaget dan wajahnya memucat. Bagaimana tidak, sebenarnya ia lupa membeli kebutuhan syukuran Elzio dan malah kalap belanja kebutuhannya sendiri. Ditambah, ia juga membelanjakan ibunya beberapa barang mahal tempo hari. "Udah, kok, Mas?" jawab Indira terbata-bata. "Kapan 40 harinya baby Elzio?" tanya Kavindra lagi. Indira tak bisa langsung menjawab. Walaupun ia ada di rumah sakit saat Aira melahirkan, sejujurnya ia tidak pernah menghitung hari. Kavindra mengernyitkan kening karena tak mendapat jawaban dari Indira. "Kapan, Indira?" tanyanya lagi. "Itu." Indira gelagapan. Bagaimana ia bisa menjawab kalau dirinya pun tak tahu? 4 hari lagi, Tuan," celetuk Aira. Kavindra sontak menatap Aira. "Kok kamu yang lebih tahu?" tanyanya. Indira melotot panik. Ia menoleh ke arah Aira dan seakan memberi kuda agar perempuan itu tidak mengatakan yang macam-macam. Aira tersenyum melihat wajah panik Indira. "Saya masih ingat aja, Tuan. Mungkin Indira lupa," jawabnya. Indira tertawa panik. "Hahaha. Iya, Mas. Aku lupa ngitung hari," timpalnya. Kavindra tidak menyahut lagi. Ia lanjut menyantap makanannya dengan wajah datar. Setelah sesi sarapan itu selesai, ia langsung pergi dari ruangan tersebut. "Mas juga mau berangkat, Dek? Ada proyek lagi di luar kota?" kata Andri. Aira tak langsung menyahut. Kali ini ia jadi benar-benar curiga.
Apakah Andri memang mau bekerja atau malah pergi ke rumah istri mudanya itu? Ah, terserahlah. Kalaupun Andri memang menemui selingkuhannya, Aira benar-benar sudah tak peduli. Ia mati rasa. Cintanya kepada Andri sudah tak bersisa secuil pun. Tergantikan rasa marah dan kecewa karena sudah disakiti sedemikian rupa. Setelah membantu pembantu dapur membereskan meja makan, Aira berniat kembali ke kamarnya. Ia ingin beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pekerjaannya. Sesampainya di depan pintu, suara seseorang tiba-tiba memanggilnya. "Mbak Aira! Tunggu!" Itu adalah Indira. Aira membalikkan tubuh. Ia melihat Indira menghampirinya dengan tergesa-gesa. Setelah sampai di hadapan Aira, perempuan itu menarik tangan sang kakak ipar masuk ke kamar. "Ada apa, Dira?" tanya Aira. Tak ada lagi kehangatan dalam suaranya. Aira belum lupa kalau Indira adalah orang yang menolongnya saat hendak melahirkan dulu. Bukannya ia tak punya rasa terima kasih kepada perempuan tersebut. Hanya saja, apa yang dilakukan Indira sekarang benar-benar menghapus rasa terima kasih yang pernah ia punya untuk sang adik ipar. "Mbak Aira ngapain sih tadi jawab pertanyaan Mas Kavi segala?" tanya Indira dengan wajah kesal. "Kan kebetulan Mbak ingat, Dir. Memangnya kenapa?" balas Aira berlagak polos. "Ish, lain kali nggak usah gitu lagi, Mbak. Mas Kavi bisa curiga." Aira mengernyitkan keningnya. "Memangnya kenapa sih kalau Tuan Kavi tahu kalau Baby L itu anak Mbak? Bukannya lebih bagus kalau dia tahu asal-usul Baby L?" Ia lagi-lagi bertanya dengan polos, seakan tak tahu kebusukan Indira dan ibu perempuan itu. Indira memasang wajah gusar. "Nanti juga aku kasih tahu kalau udah waktunya. Kalau sekarang jangan sampai Mas Kavi tahu, bisa-bisa dia nggak mau lagi urus Elzio." "Loh, kok sampai segitunya? Tuan Kavi ada masalah memangnya sama Mbak?" Aira memasang tampang kaget. Rasanya ia ingin tertawa melihat raut wajah Indira. Adik iparnya itu pasti mulai bingung menjawab setiap pertanyaannya. "Udahlah, Mbak. Mbak tuh nurut aja sama aku, kenapa sih? Nanya-nanya mulu dari tadi. Aku tuh udah baik loh sama Mbak." Jawab Indira tampak semakin kesal. Aira baru ingin membalas ucapan Indira, tetapi adik iparnya itu sudah membuka pintu kamar dan pergi dari sana. Bukannya kesal, Aira justru tersenyum penuh arti. "Baru segitu aja kamu udah ketakutan. Gimana kalau aku aduin yang sebenarnya dan tahu kalau aku sama suami kamu menjalin hubungan? Aku nggak sabar lihat kamu hancur, Indira." Gumam Aira. Aira sempat merasa dirinya bodoh karena terlalu percaya dengan keluarga Andri, apalagi ibu mertuanya. Setelah dipikir-pikir lagi, sekarang Aira justru menganggap Indira lah yang bodoh. Bagaimana tidak, perempuan itu yang menolongnya saat mau melahirkan, dan perempuan itu juga yang membawanya ke rumah ini. Harusnya Indira waspada dengan istilah bangkai yang disembunyikan lama-lama baunya akan tercium juga. Begitu juga dengan kebusukan keluarganya. Aira pastikan Indira dan keluarga perempuan itu akan menyesal karena sudah mempermainkan hidupnya. Sampai sekarang, Aira belum mengatakan apapun kepada Kavindra karena belum punya bukti kuat. Ia berencana mengambil sampel rambut Indira atau sampel rambutnya dan Elzio untuk melakukan tes DNA. Hanya saja, Aira tahu kalau biaya melakukan tes tersebut cukup mahal. Uangnya belum cukup. Untuk itu, ia masih perlu mengatur semuanya. "Aku udah nggak sabar pengen lihat kalian hancur sehancur-hancurnya," gumam Aira penuh dendam. Bab 40, Pura-pura lugu. Setelah makan siang, Indira menghampiri Aira yang tengah bersantai dengan Elzio. 4 hari lagi, mereka akan mengadakan acara tasyakuran bayi itu. Jadi Indira ingin mencoba mendekatkan diri dengan putra Aira itu agar saat hari-hari, Elzio tidak rewel terus di gendongannya. "Mbak, sini biar aku gendong si El," pinta Indira. Aira menatap Indira dengan saksama. "Tumben," bisiknya dalam hati.
Aira sebenarnya ragu memberikan Elzio ke tangan Indira. Setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya, ia kehilangan kepercayaan kepada perempuan itu. Ia tahu sang adik ipar tak pernah benar-benar menyayangi putranya. "Sini, Mbak. Lama banget deh," kata Indira lagi sambil mengambil paksa Elzio dari tangan Aira. Aira terpaksa melepaskan Elzio daripada tubuh anaknya itu sakit karena ditarik paksa. "Ada apa, Dir? Tumben kamu datang ke sini," tanyanya. "Biasanya juga kamu lebih milih shopping di mall," lanjut Aira dalam hati. "Aku mau mendekatkan diri sama Elzio, Mbak. Tahu sendirilah dia selalu tantrum kalau sama aku. Kan repot nanti pas acara tasyakuran," jawab Indira. Di dalam gendongan Indira, Elzio mulai memberontak. Ia seakan tidak nyaman dan risih dengan perempuan yang menggendongnya tersebut. Elzio menggeliat beberapa kali sampai Indira kewalahan dibuatnya. "Duh, Elzio, jangan gini dong. Masa baru dipegang sebentar udah tantrum?" ucap Indira kesal. Aira sebenarnya khawatir dan ingin cepat-cepat mengambil Elzio kembali. Tetapi di sisi lain, ia diam-diam senang melihat apa yang dilakukan sang putra. "Bagus, Nak. Kamu tahu aja kalau yang gendong kamu tante jahat," batin Aira. "Mbak, gimana sih biar dia anteng? Kok bisa kalau Mbak yang pegang dia anteng?" tanya Indira yang semakin kewalahan. "Mungkin dia nggak nyaman sama cara gendong kamu, Dir. Udah, sini biar Mbak yang gendong." Kalau gini caranya gimana pas acara nanti, Mbak? Masa Mbak yang gendong dia? Dia kan statusnya udah jadi anakku. Gerutu Indira sambil menyerahkan Elzio kembali ke Aira. Hati Aira mendadak panas mendengar Indira mengaku-ngaku seperti itu. "Mak juga nggak tahu, Dir. Ya mau gimana lagi? Namanya juga ikatan darah. Elzio tahu siapa ibunya yang sebenarnya," jawabnya sarkas. Indira menatap wajah Aira dengan kesal. Entah mengapa ia merasa ada aura intimidasi dari ucapan Aira barusan. Padahal Aira mengucapkannya dengan santai. Mbak, harus berapa kali aku bilang jangan bahas hal itu di rumah ini? Ada banyak pembantu di sini. Apa jangan-jangan Mbak sengaja? Ya, pengen orang-orang tahu soal itu," tuding Indira. "Ya memang," jawab Aira. Tentu saja hanya dalam hati. "Enggak, Dir. Kan kamu tadi nanya kenapa dia anteng sama Mbak. Makanya Mbak jawab gitu." Indira menghela napas gusar. "Ingat, ya, Mbak. Aku tuh udah banyak berbuat baik sama Mbak. Kalau nggak ada aku, mungkin Mbak udah meninggal gara-gara terlambat ditanganin pas ngelahirin. Ibu aku juga udah baik bayarin rumah sakit, Mbak. Jadi jangan macam-macam deh, apalagi khianatin kebaikan kami," ucapnya. Aira berusaha keras menahan bibirnya agar tak kebablasan menjawab ucapan Indira dan membongkar fakta bahwa ia sudah tahu semuanya. Ia hanya mengangguk singkat dan berkata, "Iya Mbak tahu kok, Dir. Mulai sekarang, Mbak harus anggap Elzio sebagai tuan muda, anak dari majikan Mbak. Aku nggak akan segan-segan ngusir Mbak dari rumah ini kalau Mbak bertingkah, apalagi berusaha ngasih tahu Mas Kavi kalau Mbak ibunya Elzio," ancam Indira. "Iya, Dir." Indira menghela napas kesal. Ia tak lagi berminat mendekatkan diri dengan Elzio. Entah apa masalah bayi itu dengannya. Padahal akhir-akhir ini Elzio mulai anteng dengan Sus Ilai, tetapi masih saja selalu rewel di tangannya. "Hari ini aku mau beli keperluan tasyakuran. Mbak ikut aku, biar Sus Ilai yang jaga Elzio." Indira sengaja mengajak Aira agar ia tak perlu capek-capek memikirkan barang apa saja yang harus dibelinya. Ia tinggal menyuruh Aira yang bergerak. Indira juga tak mau menyuruh Aira sepenuhnya, apalagi menyerahkan black card itu ke tangan Aira. Ia tidak ikhlas kalau sampai Aira menggunakannya untuk keperluan pribadi.
Bukannya tadi kamu bilang ketuan kafe udah dibeli, Dir? Sindir Aira secara halus. Wajah Indira seketika pias. Masih ada yang kurang. Udah ayo siap-siap. Entar keburu malam. Aira pun akhirnya bersiap-siap dan menyerahkan Elzio untuk diurus Sus Ilai. Setelah selesai, ia dan Indira berangkat menaiki mobil yang selalu disediakan untuk orang-orang rumah. Kita kemana dulu, Mbak? Tanya Indira. Loh, kok malah nanya ke Mbak? Dir, kan ini buat keperluan acara bayi kamu. Jawab Aira. Ia sengaja menyindir dan bicara lantang agar didengar oleh supir mereka. Sika! Indira tampak kesal mendengar jawaban Aira. Emang apa aja sih yang perlu disiapkan? Ini cuma acara tasyakuran atau mau sekalian akikah, Dir? Sekalian akikah, Mbak? Kalau gitu yang perlu disiapin paling kartu undangan, dekorasi, souvenir, kambing dan keperluan dapur lainnya, sama undang Ustadz, Dir. Kalau mau pakai AMSI ya undang AMSI juga. Jawab Aira dengan santainya. Indira sontak melotot mendengar jawaban Aira. Hah? Sebanyak itu, Mbak? Aira mengangguk. Bukannya tadi kamu bilang ketuan kafe udah dipersiapkan? Indira terdiam. Ia sibuk mengutuk diri dalam hati. Acara tasyakuran itu akan diadakan 4 hari lagi, sementara ia belum mempersiapkan apapun. Gawat! Kalau nggak beres semua gimana? Bisa habis aku dimarahin Mas Kavi. Batin Indira panik. Ya udah, kalau gitu kita misah aja lah, Mbak. Mbak urus keperluan dapur. Ya, aku ke percetakan dulu ngurus kartu undangan. Nanti kalau sempat kita nyari tempat dekor yang bagus. Souvenir gampang besok aku bisa sendiri. Ucap Indira yang secara tidak langsung mengungkapkan ia sebenarnya belum mempersiapkan apapun. Aira diam-diam tersenyum penuh arti. Aku yakin Tuan Kavi pasti udah lama nyuruh kamu persiapin semuanya. Tapi kamu tunda terus dan mentingin shopping. Bisiknya dalam hati. Kalau saja bukan demi acara akikah putranya, Aira pasti akan beralasan dan tidak sudi membantu Indira. Demi lancarnya keberlangsungan acara tersebut, ia mau tak mau membantu perempuan tersebut. Kalau urusan keperluan dapur kan bisa menjelang hari-hari, Dir. Biar masih segar bahannya. Kalau untuk beli kambing, kamu serius nyuruh Mbak yang milihin? Ini kan anak kamu. Ucap Aira lagi dengan suara lantang. Indira jadi kesal karena Aira terus mengulang kata-kata anak kamu. Ya udah, kita nyari kambing dulu sekarang. Ucapnya. Indira pun meminta supir mengantar mereka ke peternakan yang menjual kambing. Namun, begitu mesin mobil baru dihidupkan, sebuah mobil tiba-tiba memasuki gerbang. Wajah Indira seketika panik begitu menyadari itu adalah mobil Kavindra. Tuan Kavi pulang. Kamu nggak pamitan sama suami kamu dulu, Dir? Tanya Aira dengan sengaja. Padahal ia tahu Indira sedang panik takut ketahuan baru mau mempersiapkan keperluan akikah Elzio. Indira sontak mengomel dalam hati. Ingin memarahi Aira. Ia takut si supir mendengarnya. Mobil Kavindra berhenti di samping mobil mereka. Pria itu turun dan tampak penasaran karena mendengar suara mobil yang dinaiki mereka masih hidup. Indira mau tak mau turun dari mobil. Wajahnya pias. Sayangnya ia lupa menyuruh Aira tetap di mobil. Jadi perempuan itu ikut turun bersamanya. Kalian mau kemana? Tanya Kavindra. Indira gelagapan. Kami mau kemana? Desak Kavindra. Ia menatap ke arah Aira. Kemana, Sus Aira? Aira berpura-pura tersenyum polos. Beli keperluan akikah baby L, Tuan. Jawabnya. Mbak Aira! Teriak Indira dalam hati. Bab 41, beri saya energi. Ada keterkejutan di wajah Kavindra begitu mendengar jawaban Aira. Ia sontak menatap Indira dengan tatapan tajam.
Indira yang menyadari itu lantas menggigit bibir bawahnya, ketar-ketir akan respon Kavindra. Sementara Aira diam-diam tersenyum smart. Bukannya kamu bilang sudah mempersiapkan semuanya, Indira? Tanya Kavindra dengan nada serius. Indira gelagapan. Di tengah rasa paniknya, ia benar-benar kesal dengan Aira. Ia tidak tahu apakah Aira sengaja menjawab jujur pertanyaan Kavindra atas tujuan tertentu, atau memang perempuan itu tak peka dengan situasinya. Apapun itu, ia tetap saja kesal, meskipun kalau dilihat dari wajah polos Aira, sepertinya perempuan itu memang tak bermaksud apa-apa. Jawab saya, Indira! Apa yang sudah kamu persiapkan sebenarnya? Tanya Kavindra lagi. Silakan nikmati, Indira. Semoga beruntung. Ini masih pemanasan, loh. Ejek Aira dalam hati. Ia tetap dalam moda memasang wajah polosnya, padahal diam-diam senang melihat raut bias Indira. Aku udah. Indira berusaha berpikir cepat. Namun sayangnya, ia benar-benar tak bisa menemukan jawaban aman yang bisa menyelamatkannya. Kavindra bukan orang bodoh. Kalau ia membohongi pria itu dan mengatakan sudah membeli sesuatu, Kavindra pasti meminta buktinya. Maaf, Mas. Sebenarnya aku baru ngerencanain apa aja yang mau dibeli. Tapi hari ini aku mau urus semuanya. Kok? Sama Mbak Aira? Iya, kan, Mbak? Indira akhirnya menjawab. Ia melirik ke arah Aira seakan memberikan koda agar perempuan itu membelanya. Toh, ini semua bermula dari mulut bocor Aira. Aira lagi-lagi tersenyum penuh arti. Sebenarnya ia enggan membela Indira, tetapi karena ingin tetap bermain cantik, ia pun menganggukkan kepalanya. Indira bisa curiga kalau ia kembali menjawab dengan sesuatu yang semakin memojokkan perempuan itu. Benar, Tuan. Tadi Indira datang ke kamar buat main sama Baby L, terus ngajakin saya belanja ke rumah Akikah. Jawab Aira. Indira cepat-cepat mengangguk menyetujui ucapan Aira. Apa Mbak Aira beneran gak bermaksud apa-apa, ya? Ini buktinya dia ngebelain aku. Tapi tetap aja ngeselin. Kapan sih dia pinteran dikit? Lugu amat jadi orang. Dumelnya dalam hati. Jawaban Aira ternyata tak membuat Kavindra puas. Mulai tampak gurat-gurat amarah di wajahnya. Tatapannya yang semakin mengintimidasi Indira justru membuat Aira bertambah senang. Sementara itu, Indira kian kicep menyadari Kavindra tetap marah kepadanya. Jadi tadi pagi kamu bohong sama saya? Tanya Kavindra dengan nada dingin. Indira tak ayal semakin deg-degan. Ia merutuki dirinya yang terlalu abai dan terus menunda-nunda membeli semua keperluan Akikah itu. Padahal waktu itu ia sempat berencana membelinya dengan sang ibu. Tetapi mereka malah lupa waktu dan asyik berbelanja di mall sehingga tidak sempat membelinya.